Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghurril mahjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah pada sore hari ini banyak berkumpul bersama kita, terutama daripada kabilah Bah Hashim, yang kita doakan semoga mereka semuanya panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan, dan semoga ditambah cinta datuknya kepada sidin-sidin sedertaan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Khususnya tidak lupa kepada munsib kita Al-Habib Hasan bin Ali Bah Hashim, dan juga Dr. Al-Habib Pangeran Syarif Abdurrahman Bah Hashim, Al-Habib Zakaria Bah Hashim, Al-Habib Ahmad Bah Hashim, Al-Habib Zain Bah Hashim, Al-Habib Rui Bah Hashim, Al-Habib Faruq, Wal-Habib Fauzi Bah Hashim, Al-Habib Salim Bah Hashim, dan Al-Habib Umar Bah Hashim, serta tidak lupa kepada Ketua Panitia Al-Habib Abu Bakar Bah Hashim, dan semua keluarga Bah Hashim yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami. Semoga sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Panitia Al-Habib Abu Bakar akhina fillah hafidhahullah wa ra'ah, semoga balasan Allah untuk kita semuanya kontan. Begitu kita pulang dari tempat ini, semuanya dosanya diampunkan, hajatnya dikabulkan, kita semua dipererat dengan hubungannya dengan Nabi kita Muhammad, dan semoga kita semuanya seberata mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, saya hormati para alim ulama, para pejabat, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, serta tidak lupa kepada anggota DPR pusat sekaligus sebagai Pangeran Kerajaan Banjar Bapak Darus Saleh, yang saya kenal semenjak beliau menjadi bupati pada waktu itu. Semoga sidin seberataan, Haji Mansur, dan semua para tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan termasuk seperti disampaikan oleh Nabi SAW, mereka termasuk yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sana. Satu hari daripada hari-hari para pejabat yang adil dan amanah, semoga menjadi seperti 60 tahun beribadah kepada Allah Ta'ala. Semoga mereka semua termasuk yang juga pantas untuk bersanding dengan Nabi Muhammad kelak nanti di padang mahsyar, dan kita semua dapat barokahnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sungguh benar apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad, Qadrul ajr ala qadrin nasab. Kadar pahala yang akan kita dapatkan dengan kadar kepenatan yang kita rasakan. Tambah banyak berkorban, tambah banyak pahala kita dapatkan. Tambah lama kita duduk, tambah lama kita menunggu, insya Allah tambah banyak berkah kita dapatkan. Insya Allah tidak sia-sia, karena kita semua pada sore hari ini termasuk yang menjalankan perintahnya Nabi, man sana'a ma'rufan li bani Abdul Muttalib walam yujazihi fa'ana ujazihi yaumal qiyamah. Yang artinya, barang siapa yang berbuat baik kepada salah satu daripada keluarga Bani Abdul Muttalib, yang sekarang berarti para habaib cucu Nabi Muhammad SAW, lalu dia tidak mendapatkan balasan, kami tidak tahu balasan yang pantas untuk kami, seakan-akan kalau dikasih alpak kayaknya kurang masih, apalagi nggak mungkin kita dapat alpak, sehingga Pak insya Allah kita nggak dapat balasan, tapi insya Allah kita dapat balasan daripada kakek mereka semuanya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kelak nanti di hari kiamat kita akan dipersentasekan, kita akan diperhitungkan, kita semuanya akan diberikan jaza oleh Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah kita semua dapat syafaat Nabi kita Muhammad, amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimakumullah. Pada sore hari ini kita bisa melihat tadi panjang lebar manaqib yang telah disampaikan oleh Habib Umar, yang diterjemahkan sedikit oleh Habib Zakaria, yang jikalau kita melihat ternyata mereka para habaib ini yang tersebar di mana-mana,
itu mereka itu tidak lepas daripada keagungan, kemuliaan dan doa daripada datuknya Nabi kita Muhammad SAW, di mana Nabi kita Muhammad SAW dengan perjuangannya, begitu pula ahlul kisah keluarga Nabi SAW yang sangat dekat dengan perjuangannya, begitu pula para zuriat Nabi SAW, semuanya itu dengan perjuangannya. Ternyata mereka mendapatkan kemuliaan-kemuliaan tersebut bukan dengan cuma-cuma, tapi dengan pengorbanan. Kita akan mulai bagaimana sejarah datuk mereka Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kenapa Nabi kita Muhammad SAW kemudian memberikan wasiat kepada kita semuanya di dalam hadis yang terkenal dengan as-saqalain, dua hal yang berat yang dititipkan oleh Nabi kepada kita, di mana kata Nabi Muhammad, kalau kita berpegang teguh dan keduanya, kita tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Tidak akan tersesat berarti kita bahagia, tidak tersesat berarti kita mendapatkan hidayah, tidak tersesat berarti kita di bawah ranah kebahagiaan, kemuliaan, keamanan, kesejahteraan, kesentosan itu akan kita dapatkan. Yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis saqalain tersebut memang ada dua riwayat. Yang pertama riwayat Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya. Riwayat itu sanadnya masih dipersoalkan oleh para ahli hadis. Tapi riwayat yang lainnya disebutkan oleh Imam Muslim di kitab Sahih Muslim. Di dalam kitab Sahih Muslim sudah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hadis yang paling muktamad, yang paling kuat, yang paling akurat setelah Al-Quran adalah Al-Bukhari. Lalu kemudian derajat yang kedua adalah Muslim. Disebutkan oleh Nabi SAW, innama ana mru'un makbud, aku ini ada manusia biasa yang sebentar lagi mungkin aku akan menemui Tuhanku. Wa ana tadikum fikum as-saqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Tapi aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Jikalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Enggak usah ditafsirkan, jelas sudah artinya hadis itu. Apa yang disebutkan Nabi? Apakah wasiat Nabi? Apakah dua hal disebutkan itu? Yang pertama katanya kitab Allah, fihi nur wal huda. Yang pertama adalah Quran. Di situ ada cahaya, di situ ada petunjuk. Fastamsiku bihi, berpegang teguhlah kalian kepadanya. Yang kedua wa itrati ahli baiti, dan yang kedua adalah keluargaku. Kenapa oleh Nabi SAW disebutkan keluarganya? Apakah itu bentuk daripada KKN Nabi? Apakah itu bentuk daripada keinginan Nabi supaya anak cucunya dihormati dan dimuliakan? Tidak sama sekali. Tapi ini adalah suatu permintaan kepada umatnya supaya berpegang teguh dengan mereka, karena mereka lah satu-satunya daripada manusia yang masih ada titipan daripada Nabi kita Muhammad. Mereka mulia bukan karena mereka mulia bukan karena wajah mereka yang tampan, bukan karena kekayaan mereka, bukan. Tapi mereka mulia dan dimuliakan Allah Ta'ala karena di dalam diri mereka masing-masing ada tetesan darah Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam darah itulah kemudian baru-baru ini ada sebuah penelitian yang menghabiskan waktu selama 7 tahun lamanya. Kenapa Indonesia ini tetap bersatu? Padahal sudah direncanakan Indonesia tahun 2020 terpecah belah sampai 200 lebih negara. Tapi sampai sekarang baru satu negara yang terlepas. Dan insya Allah tidak akan ada lagi negara yang terlepas dari negara kita. Diteliti oleh mereka. Segala usaha, segala upaya mereka telah kerahkan, tapi tidak berhasil juga. Ternyata yang menjadi penghadang adalah karena banyaknya pondok pesantren yang ada di mana-mana. Dan ternyata pondok pesantren itu karena keilmuannya itu tersambung dengan para habaib. Dan ternyata para habaib itu dari mulai zaman para wali songo sampai sekarang ini, yang datang dari Hadramaut, yang datang dari Makkah seperti Al-Habib Umar Jailani yang sekarang ada di Indonesia, Al-Habib Umar bin Hafid yang dari Hadramaut, Habib Salim Syatiri, Habib Jan bin Ibrahim Smith, semuanya itu datang seperti kakek moyang mereka, seperti para wali songo dulu ketika berdakwah di Indonesia. Gak berkurang sedikit pun caranya, substansinya, begitu pula sumber asalnya, torikohnya itu sama, sehingga mereka heran siapa koordinatornya. Biasanya kalau ormas itu kalau saya tinggal oleh ketuanya itu akan berubah haluannya. Ini tidak. Toriko mereka itu tetap terjaga rapi. Dari wali songo sampai ke bawah sampai sekarang ini tetap rapi. Sampai sekarang yang berdakwah di antara para habaib juga sama seperti mereka. Subhanallah, dibuat penelitian ternyata apa? Ternyata rahasianya itu di dalam darah diri mereka.
di dalam darah yang bersambung dengan Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam darah itulah menampung doanya Nabi yang pasti dikabulkan sebelum Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Ali untuk menggauli istrinya, yaitu yang tidak lain adalah putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Banyak Nabi mendoakan, bukan cuma sekali, dua kali, bahkan sampai 10 kali, bahkan lebih daripada itu. Didoakan, dibersihkan air, didoakan, dibersihkan air. Di antara doanya adalah Allahumma akhrij minhuma al-katsirat thayyib. Ya Allah, keluarkan daripada keduanya yang banyak yang bagus-bagus. Subhanallah, di mana-mana habaib itu terkenal, di mana-mana dengan kebaikannya, terkenal dengan dakwahnya, terkenal dengan kelomanannya, terkenal dengan akhlaknya dan sebagainya. Lalu apakah di antara doanya? Allahumma ij'alhum mafatihar rahmah. Ya Allah, jadikanlah mereka dimanapun mereka berada menjadi kunci turunnya rahmat. Alhamdulillah sekarang habaib datang, insyaallah rahmat itu bukan cuma satu rahmat, tapi bermacam-macam rahmat Allah turunkan untuk kita semuanya. Lalu kemudian fa innahum la yudkhilukum fi babi dalalah wa lam yukhrijukum an babi huda. Sesungguhnya mereka tidak akan masukkan kalian dalam pintu kesesatan dan tidak akan mengeluarkan kalian daripada pintu kebenaran. Doa inilah yang mengikat mereka, sehingga doa inilah yang menjadikan sebuah tantangan untuk kita yang hidup di zaman sekarang ini. Cari 3 habaib, karena haula itu berarti paling sedikitnya 3. Cari 3 habaib, sama-sama alimnya, sama-sama faqihnya, sama-sama ahli dakwahnya. Kemudian kita sogot dengan sebesar-besarnya sampai triliunan rupiah, 3-tiganya mengatakan yang haram halal atau yang halal haram, tidak akan kita dapatkan selamanya. Itu berdasarkan rahasia itu. Kenapa? Doanya Nabi pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Tidak akan mereka itu kalau enggak satu yang enggak setuju, 2 yang enggak setuju, atau semuanya 3-tiganya enggak setuju. Makanya dikatakan bahwasanya termasuk yang ummatan wasata itu siapa? Mereka itu adalah para zuriyah Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, kenapa jiwa berkorban untuk umat ini selalu ada? Sepanjang masa, dari mulai Imam Bonjol, daripada para kakek-kakek, para habaib yang menjadi sultan di mana-mana, itu mereka tetap menonjol di mana-mana. Karena doanya Nabi Muhammad, karena kasih sayangnya Nabi Muhammad, karena rahmatnya Nabi Muhammad. Mereka semua berkorban, bukan hanya keturunannya, tapi diprakarsai dan bermula daripada pengorbanan Nabi kita Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana pengorbanan Nabi kita Muhammad. Banyak di antara kita yang membaca sejarah Nabi tapi terputus-putus, terpotong-potong, tidak membaca semuanya. Kalau kita melihat bagaimana pengorbanan Nabi kita Muhammad, sangat menyedihkan. Tidak ada satupun daripada zuriat Nabi kita Muhammad SAW yang bisa menjalani atau pernah menjalani seperti yang dijalankan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad perjuangan dakwanya sangat luar biasa. Dikatakan oleh putrinda tercinta Sayyidatuna Fatimah Zahra, ketika Nabi SAW sedang berdakwah, yang paling banyak mengikutinya di saat masa kecilnya itu ada Sayyidatuna Fatimah Zahra, sehingga itu beliau disebut dan digelari oleh ayahnya sendiri Ummu Abiha, ibu daripada ayahnya sendiri, karena beliau yang mengurusi ayahnya setelah meninggalnya ibundanya Sayyidatuna Khadijah. Dikatakan oleh beliau bahwasanya setiap hari berdakwah, saya punya abah ketika masih di Makkah, dalam keadaan sangat-sangat diganggu oleh para orang Quraisy. Bahkan setiap hari beliau keluar, bukan cuma di Taif yang selalu kita baca, beliau itu ditimpuki dengan batu bebatuan oleh anak-anak, oleh budak-budak mereka, sampai yang namanya sendalnya itu berwarna merah. Bukan cuma di Taif, tapi di Makkah setiap harinya itu dijadikan olok-olokan, dijadikan bahan ketawaan, dilempari, dicekik dan sebagainya. Bahkan suatu waktu pernah Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu sedang melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Begitulah ciri-ciri pada mereka, orang-orang dekat kepada Allah Ta'ala, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak pernah takut, tidak pernah sedih, walaupun dalam keadaan tetap ditekan dengan berbagai macam tekanan, dihalangi segala macam keinginan, tapi tetap saja beliau itu ketika beribadah dia berangkat ke Ka'bah. Suatu waktu ketika beliau sedang bersujud, tiba-tiba gerombolan pentolan Quraisy ada di dekat Nabi Muhammad. Kemudian diantaranya Abi Lahab dan Abi Jahal, yang tidak lain Abi Lahab adalah pamannya sendiri, Abi Jahal kerabatnya sendiri. Dia mengatakan, siapa di antara kalian berani untuk mengambil itu tempat yang namanya kalau di Indonesia itu dikatakan babat, tempat kotoran yang ada di dalam perut.
unta yang sudah dibuang oleh pemiliknya di tempat sampah selama 3 hari 3 malam. Dulu orang Arab nggak mau makan yang namanya babat itu, dibuang. Tapi sekarang karena ketularan orang Indonesia, jadi mereka juga makan babat. Itu babat nggak dimakan, dibuang. Itu dibuang di sampah sudah 3 malam. Sehingga lihat bagaimana kiranya baunya itu, babat itu, yang di dalamnya ada kotorannya. Maka kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid dia mengangkatnya, lalu kemudian mengambil pisau, kemudian diuraikan, dirobeknya sehingga teruraikan dan tertumpahkan semua yang ada di dalam babat itu. Kemudian semuanya mengenai di atas kepalanya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad tetap melaksanakan sholatnya, tetap meneruskan sholatnya sampai selesai. Begitu selesai, ada satu orang yang sampaikan kepada Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, ayah kamu sekarang dalam keadaan permainan mereka, diolok-olok mereka, keluar dia lari." Begitu melihat Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan sujud, kemudian dilempari kotoran, di atasnya kotoran semuanya, menangis depannya. Sampai ketika Nabi SAW mengangkat kepalanya, wajahnya pun tidak lepas daripada kotoran yang ada. Adakah di antara kita para habaib mengalami semacam ini? Adakah di antara kita para ulama mengalami semacam ini? Adakah di antara kita yang kemudian suatu waktu beliau sedang keluar dari rumahnya, tiba-tiba datang salah satu daripada mereka yang kemudian mengalungkan ridak, ini ridak namanya, dikalungkan di lehernya Nabi, kemudian ditariknya sekuat-kuatnya sampai kedua matanya Nabi seakan-akan mau keluar. Dan bekas jeratannya itu tidak hilang selama 3 hari 3 malam. Sehingga kemudian pada saat itulah Nabi kita Muhammad SAW pulang dalam keadaan wajahnya masih merah, bertemu dengan Sayyidah Fatimah. Dia langsung berteriak, memeluk ayahnya, lalu dia mengatakan, "Ya abadi, apa yang terjadi?" Diceritakan, sehingga dia itu menangis, memeluk ayahnya. Di saat itulah kemudian karena anaknya Sayyidah Fatimah itu dalam keadaan ketakutan, takut terjadi sesuatu kepada ayahnya yang begitu dicintainya, maka beliau, "Wahai Fatimah, ikutlah aku." Di saat baru saja beliau itu disakiti oleh orang Quraisy, di saat itulah beliau pergi ke Ka'bah hanya untuk menenangkan hati daripada Sayyidah Fatimah. Dia sholat lagi depan Ka'bah. Coba lihat bagaimana ayahnya tidak diganggukan oleh mereka. Tidak akan mereka bisa menyentuhku atau sampai membunuhku, karena Allah yang menjagaku. Lalu Sayyidah Fatimah merasa tenang. Itulah kata Nabi Muhammad SAW. Sampai pada puncaknya ketika beliau itu berangkat ke Taif, ketika berdakwah di mana di setiap hari selalu dapat gangguan daripada mereka. Sampai-sampai ketika di Makkah itu diblokade keluarganya Nabi Muhammad dan semua yang membantu Nabi Muhammad daripada keluarga Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim, semuanya itu diletakkan di suatu lembah. Tidak diperbolehkan ada seorang pun yang bawa makanan, bawa minuman, sehingga berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan selama 3 tahun lamanya di blokade. Karena apa? Sudah perjanjian mereka dengan tipuan busuknya, kalau ada di antara kabilah-kabilah Quraisy yang memberikan bantuan kepada mereka, maka niscaya mereka itu akan menjadi musuh kita dan kita akan habisi. Sehingga dia ada berani sampai 3 tahun namanya, bukan cuma 3 minggu, bukan cuma 3 bulan. Ada di antara kita yang blokade sampai seperti ini. Ada di antara kita yang merasakan seperti ini. Nabi Muhammad sudah merasakannya. Subhanallah. Kita lihat bagaimana Sayyidatuna Fatimah Zahra, anak-anak dan putri daripada Nabi kita Muhammad, apakah mereka juga tidak berkorban? Ketika mereka dalam keadaan tekanan orang-orang Quraisy di Makkah, kita lihat bagaimana Sayyidatuna Fatimah Zahra dan Sayyidatuna Ummu Kulsum yang pada saat itu menyertai Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW sudah berangkat ke Madinah, maka disusul oleh kedua putrinya ini. Ketika kedua putrinya mau berangkat untuk melaksanakan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka tidak dibiarkan oleh mereka. Sehingga apa yang dilakukannya? Yang namanya untanya itu ditusuk-tusuk, sehingga Pak untanya itu merasa kesakitan dan bergoyang-goyang sampai keduanya itu jatuh ke bawah. Sayyidatuna Fatimah berdarah-darah, Sayyidatuna Ummu Kulsum juga berdarah-darah. Begitu pula Sayyidatuna Zainab ketika dia itu mau berangkat ke Madinah, diperintahkan oleh Nabi SAW, maka Sayyidatuna Zainab pun tidak diperbolehkan oleh mereka, pada suaminya masih kafir pada waktu itu, As bin Rabi. Sehingga ketika akan dilepaskan, maka kemudian dihadang oleh mereka. Sudah berusaha untuk dihadang oleh saudara daripada suaminya, tetap tidak terhadangkan, tetap terhadang juga. Akhirnya kemudian Sayyidatuna Zainab diganggu sampai jatuh dari atas tempat untanya. Bahkan pada saat itu kemudian terjadilah pendarahan yang menyebabkan anak yang dikandungnya gugur.
Terjadi pada putri-putri Fatimah, terjadi pada putri-putri Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula yang terjadi pada Sayyidina Hasan, begitu pula terjadi pada Sayyidina Husain, begitu pula terjadi pada Sayyidina Ali Zain Abidin. Dari dulu kita lihat bagaimana kemudian kedua cucunya yang sangat dicintainya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain suka berada di atas pundaknya Nabi SAW ketika bersujud. Maka kemudian Nabi SAW melamakan sholatnya karena membiarkan kedua cucunya ini dalam keadaan tetap bersenang-senang di atas pundaknya Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat bagaimana kehidupannya. Ini kita ambil contoh. Kalau ini Nabi, kalau ini keluarga Nabi, kalau ini cucu Nabi, bagaimana dengan kita yang bukan apa-apa? Bagaimana dengan kita yang tidak mulia di sisi Allah Ta'ala? Lalu kita merasa bahwa kita lebih baik daripada Nabi. Kita hidup di dunia dalam keadaan tidak ada tantangan, tidak ada ujian. Bagaimana mungkin akan terjadi pada kita? Kita hidup di dunia bukan dengan keinginan kita. Kita hidup di dunia dengan kehendaknya Allah. Allah tidak berkehendak kepada Nabi Muhammad keinginan, tidak. Tapi hal itu harus dilakukan untuk apa? Supaya benar-benar merasakan bagaimana sentuhannya, takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mereka ajarkan kepada anak cucunya. Sehingga bagaimana Sayyidina Husain? Sayyidina Husain yang pada saat kecilnya pernah suatu waktu beliau itu berkata kepada ibundanya Sayyidatuna Fatimah Zahra, "Wah ya ummah, wahai ibu, kenapa setiap kakekku itu datang kepadaku, dia selalu mencium leherku, sementara kakanda Hasan selalu ketika dicium mulutnya. Apakah itu pertanda bahwasanya kakandaku Hasan lebih dicintainya melebihi aku?" Apa kata saya Fatimah? "Nanti kalau kakekmu datang, saya akan tanyakan." Ibu tidak tahu apa jawabannya. Subhanallah, begitu Nabi kita Muhammad SAW datang, ditanya, "Ya Rasulullah, tadi Husain datang kepadaku dan dia bertanya begini." Apa jawabannya Nabi Muhammad? "Tidak wahai Fatimah, aku tidak membedakan antara mereka berdua. Tapi aku cium leher Sayyidina Husain karena disitulah sebab kematiannya. Dan aku cium mulut Sayyidina Hasan karena disitulah sebab kematiannya." Subhanallah, seperti disampaikan Nabi Muhammad, Sayyidina Husain meninggal dipenggal kepalanya, sampai kepalanya dipermainkan, sampai kemudian jasadnya berada di Karbala, sementara kepalanya berada di Mesir di kuburnya. Sayyidina Hasan begitu pula, dia diracun oleh istrinya sendiri yang ternyata dia adalah Yahudi. Itulah keluarga Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih Sayyidatuna Zainab ketika beliau pulang dari Karbala, yang tidak lain, dia adalah putri daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra, saudara pada Sayyidina Husain, yang sempat di saat-saat akhirnya Sayyidina Husain akan dipenggal kepalanya, beliau sempat marah kepada Sayyidina Husain. Kenapa marah? Karena ketika beliau berada di kemah, memandangi saudaranya yang tinggal satu, menghadapi mereka semuanya, beliau menangis, meneteskan air mata Sayyidina Husain. Sehingga beliau keluar dari kemahnya, dia dekati saudaranya, "Husain, engkau sudah lupa siapa ayahmu? Engkau sudah lupa siapa ibumu? Engkau sudah lupa siapa kakekmu? Di depan mereka kau menangis. Engkau tampakkan ketakutan pada mereka. Demi Allah, saya tidak terima sebagai adikmu." Apa jawaban Sayyidina Husain? "Wahai Zainab, aku menangis bukan karena aku takut pada kematian. Sama sekali tidak ada aku rasa takut pada kematian, tapi aku menangis karena aku melihat di dalam diri mereka sudah tampak api yang berlahap, yang akan melahap mereka nanti di api neraka karena mereka melawan aku. Aku kasihan pada mereka, karenanya aku menangis. Kalau aku takut pada mereka sama sekali, bahkan aku ingin cepat-cepat datang waktu itu, waktu kematianku. Karena semalam aku bermimpi kakekku Nabi Muhammad SAW, dan dia berkata, 'Husain, besok kau akan berbuka bersama.' Di saat itulah ya Husain sendirian melawan, sampai kemudian dipenggal kepalanya. Ketika beliau dalam keadaan susah, sedih, dipermainkan Sayyidatuna Zainab dengan kepala daripada saudaranya, dihinakan, direndahkan, dipertontonkan depan semua orang pada saat itu oleh raja yang zalim. Subhanallah, pulanglah beliau ke Madinah Munawwarah. Di dalam pikirannya, dia kira dengan pulang ke Madinah, penduduk Madinah merasa kesian pada Sayyidatuna Zainab, cucu dan Nabi Muhammad, putri daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra, ibu daripada Sayyidatuna Umamah. Subhanallah, ketika beliau Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidina Zainab masuk ke kota Madinah, ternyata penduduk Madinah menghadang datangnya beliau. Dilarang untuk masuk kota Madinah, kota yang oleh kakeknya dulu pernah dimerdekakan.
kota tempat ada jasadnya Nabi SAW ada di situ, tapi cucunya sendiri datang ditolaknya, dilarang masuk ke kota Madinah. Sehingga kemudian dinasihati oleh sahabat-sahabat yang dekat kepada Nabi Muhammad, yang dekat kepada Ahlul Bait untuk kembali ke Mesir. Kemudian beliau tinggal di Mesir, dihormati di Mesir sampai meninggal di Mesir. Sayyidatuna Zainab rahimahullah rahmatullah. Itulah terjadi pada mereka. Dan kita paham, habaib mana saja mereka mempunyai hamal amanah daripada datuknya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang habaib yang datang ke suatu desa, ke suatu kota, kecuali dengan izin dan isyarat daripada datuknya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena kita lihat di Indonesia ini, habaib itu bermacam-macam. Ada yang keras, ada yang halus, ada yang lembut, ada yang bersama pemerintahan, ada yang tidak bersama pemerintahan. Semuanya itu dan isyarat. Semuanya dari isyarah. Kenapa? Rahmatnya Nabi Muhammad SAW untuk umat ini. Sehingga kemudian ada Sayyidina Hasan yang mau mengalah, walaupun itu menjadi haknya, mengalah dia. Sehingga apa? Sebelum itu terjadi, Nabi SAW mengatakan, anakku ini Hasan, dia akan mendamaikan antara dua golongan yang bertikai. Nabi SAW tahu Sayyidina Husain kapan meninggalnya, Sayyidina Hasan kapan meninggalnya. Kalau Nabi mau, dia akan berdoa kepada Allah Ta'ala supaya tidak meninggal secara sadis seperti itu. Tapi Nabi SAW membiarkan itu semuanya. Kenapa? Begitulah para aulia, begitulah para habaib, begitulah para ulama. Oleh karena itu para hadirin memuliakan Allah Ta'ala, hidup ini berat. Nabi SAW sendiri berpesan di saat-saat akhir beliau, ketika semua sahabat berkumpul di masjid, tidak ada lain bukan untuk sholat berjamaah bersama Nabi, tidak. Tapi mereka itu merasa khawatir, karena mereka itu kepikiran, galau pikirannya, memikirkan bagaimana keadaan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga pada suatu saat ketika Sayyidina Ali keluar dari rumahnya dalam keadaan murung, ditanya oleh sahabat Nabi yang berkumpul di masjid tersebut, bagaimana keadaan Nabi? Maka dijawab oleh Imam Ali, tidak lebih baik daripada kemarin, bahkan sekarang lebih parah. Menjerit sahabat-sahabat Nabi. Ketika menjerit sahabat Nabi, Nabi Muhammad mendengarnya. Lalu dia bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, suara apa itu? Aku mendengar jeritan itu. Mereka menjerit, ya Rasulullah, karena mereka merasa sedih, gelisah, galau pikirannya karena penyakitmu ternyata lebih parah. Begitu mendengar sahabat-sahabat Nabi, mereka itu merasa sedih. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Bawa aku ke sana. Begitulah Nabi Muhammad menjaga perasaannya orang. Oleh karena tidak ada seorang pun di antara kaum muslimin yang bisa menjaga perasaan orang seperti keluarga Nabi Muhammad, tidak ada. Jabr Khawatir itu adalah sesuatu yang paling diutamakan oleh mereka. Bagaimana memuliakan mereka. Bahkan kenapa? Karena datuk mereka seperti itu. Pada suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW ingin sekali rumahnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah yang agak berjauhan dari rumahnya, ingin berpindah ke sebelahnya. Tapi rumah sebelahnya rumahnya sahabat Nabi, namanya Harithah bin Nu'man. Sayyidina Fatimah datang, ya Rasulullah, sudah engkau katakan kepada Harithah bin Nu'man supaya tempat itu diberikan padaku dan supaya gantinya tempatku yang di sana ditinggali oleh dia. Apa jawaban Nabi Muhammad? Wahai Fatimah, aku malu mengatakannya, aku malu mengutarakannya. Nabi Muhammad malu. Kalau sahabat itu utarakan, pasti tidak ada seorang sahabat pun yang mendapatkan permintaan Nabi, pasti dikabulkan permintaan Nabi. Tapi lihat bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Itulah diberkatkan. Subhanallah. Sayyidina Fatimah Az-Zahra akhirnya pindah ke samping rumahnya Nabi, dan beliau berkata, Sayyidina Harithah bin Nu'man, ya Rasulullah, jangan sampai kau tidak enak kepada aku ya Rasulullah. Apa yang kau ambil daripada aku, demi Allah lebih aku senangi daripada apa yang kau sisakan untukku. Begitulah para sahabat Nabi, begitulah para zuriat Nabi. Oleh karenanya itu, maka hidup ini berat. Di saat itulah ketika Nabi SAW meminta supaya bertemu dengan sahabatnya, dipapah oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Fadl bin Abbas, duduk tidak lagi berdiri di atas mimbarnya seperti sedia kala, tapi beliau duduk di odak-odak mimbar. Di saat itulah Nabi SAW berpesan kepada kita semuanya, bukan hanya kepada sahabat Nabi. Apa kata Muhammad? Apakah kalian sedih? Karena aku sebentar lagi akan meninggalkan kalian. Serentak mereka berkata, iya ya Rasulullah, fidaka wa abi wa ummi summa nafsi ya Rasulullah. Tebusan wahai Nabi, jangan kau yang sakit, jangan kau yang meninggal, biarkan kami yang meninggal, biarkan orang tua kami yang meninggal. Lagi Nabi SAW bertanya, apakah kalian susah? Karena sebentar lagi aku akan tinggalkan kalian. Lagi-lagi mereka berkata serentak, fidaka abi wa nafsi summa nafsi ya Rasulullah.
Tebusan wahai Nabi adalah kedua orang tua kami, bahkan kami sendiri. Lebih baik kami yang mati, kami yang sakit Rasulullah, jangan engkau. Di saat itulah kata Muhammad, laisa huna mawqifuna. Bukan di sini tempat kita tinggal. Bukan di sini tempat kita bersenang-senang. Enggak ada tempat senangan di dunia. Tapi di dunia semuanya berat. Makanya Nabi SAW berpesan kepada kita, isbiru ala ma antum alaih hatta talqauni alal haud. Sabarlah kalian di dalam menjalankan perintahku, di dalam menjauhi larangan-laranganku, sabar sampai kalian aku tunggu nanti di telaga Al-Kautsarku. Semoga kita termasuk yang sabar menjalani kehidupan ini. Semoga sabar. Jika di balik kesabaran kita, disitulah ridhonya Allah. Tambah berat kita merasakannya, tambah berat ridho Allah kita dapatkan. Ya Allah, jadikanlah kami semua ya Allah berkatnya Habib Hussein ya Allah. Kami datang dari rumah masing-masing, mempunyai masalah masing-masing ya Allah, mempunyai kesusahan masing-masing ya Allah, mempunyai dosa yang sangat banyak ya Allah. Kami bertawasul dengan kekasih-Mu Al Habib Hussein bin Awaz ya Allah Bah Hashim. Ya Allah, jadikanlah kami semua Engkau ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, kedua orang tua kami sedang meninggalkan kami ya Allah. Mungkin mereka dalam kuburnya dalam keadaan disiksa ya Allah. Ya Allah, angkat dan ringankan azabnya ya Allah. Ya Allah, hapuskan semua dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, kami sendiri tidak tahu sampai kapan kami hidup di dunia. Masih ada kesempatan dan terlintas hati kami untuk memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah permohonan kami sebagaimana Engkau lintaskan. Engkau berikan hidayah, sempurnakan kenikmatan ini dengan Engkau kabulkan semua permintaan kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat kami. Jadikanlah kami termasuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kehidupan ini sangat berat. Semoga kita termasuk yang menjalannya dengan enteng ya Allah. Semoga kami ya Allah termasuk yang Kau berikan keimanan dan ketakwaan, sehingga kami menjalani kehidupan ini dengan sabar dan bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah termasuk yang berakhlakul karimah, supaya mereka dengan Nabi Muhammad tidak ada seorang pun di antara kalian yang paling dekat posisinya kelak nanti di hari kiamat, kecuali mereka daripada umatku yang melaksanakan dua hal. Yang pertama yang berakhlakul karimah, yang kedua yang paling banyak berselawat kepadaku kata Muhammad. Semoga kita termasuk berakhlakul karimah, berakhlak mulia kepada keluarga, berakhlak mulia kepada sahabat, berakhlak mulia kepada kerabat, berakhlak mulia kepada semuanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah termasuk yang banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang mendapatkan anugerah bermimpi Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Ya Allah, Engkau haramkan kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Di dunia kami tidak bisa memandangnya. Jangan Engkau haramkan lagi kelak nanti di padang mahsyar ya Allah. Padahal Nabi Muhammad telah bersabda, "Wailam liman lam yarani yaumal qiyamah." Wail bagi dia, celaka bagi dia, bagi yang tidak melihatku kelak nanti di hari kiamat. Ya Allah, jangan Kau haramkan wajah kami, mata kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah kami karunia untuk memandang wajah Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Jadikanlah kami termasuk mencintai keluarga Nabi Muhammad sebagai barometer daripada keimanan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kalau kita ingin tahu bagaimana keimanan kita, pandanglah wajah-wajah para habaib. Kalau kita memandangnya dengan senang, dengan cinta dan mahabbah, berarti kita itu tanda ada keimanan dalam hati kita. Tapi kita memandang mereka dan kita ada kebencian, berarti ada kemunafikan dalam hati kita. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk cinta pada zuriat Nabi Muhammad sebagai syarat untuk kami mendapatkan kemuliaan, mendapatkan minuman langsung daripada telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad dengan tangan mulia Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang faham hidup di dunia untuk diuji, hidup di dunia untuk dicoba, hidup di dunia adalah medan untuk Allah Ta'ala lebih tahu kepada kita siapakah di antara kita yang mau bersabar, siapakah di antara kita mau bertahan, siapa di antara kita yang mau berada di dalam posisi sebagai apa yang diajarkan Nabi Muhammad di dalam meresponnya. Ya Allah, mudahkan kami untuk merespon itu semuanya ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah istri kami, selamatkan anak keturunan kami ya Allah. Kami tidak ingin berpisah dengan mereka di dunia, apalagi kelak nanti di akhirat. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Tidak terlintas sama hati kami untuk meminta semacam ini, kecuali Engkau yang memerintahkannya ya Allah. Ya Allah, memang kami banyak dosa, mata kami banyak dosa, mulut kami banyak dosa, tangan kami banyak dosa. Untuk meminta saja sangat tidak pantas, tapi Engkau yang berfirman dalam Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku akan meliputi segala sesuatu. Bukankah kami juga sesuatu itu ya Allah? Bukan kami ini adalah sesuatu itu ya Allah. Walaupun kami banyak dosa, tapi dosa sebanyak apapun yang kami lakukan tidak akan mengurangi sedikit pun daripada kemuliaan-Mu ya Allah. Dan sebaliknya, ketaatan yang kami lakukan tidak menambah sedikit pun daripada keagungan-Mu dan kemuliaan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang berada di dalam golongan Nabi Muhammad.
termasuk dipandang oleh Nabi Muhammad, termasuk diberikan hidayah olehmu ya Allah, hidayah dan ayat darimu ya Allah, sehingga kami semuanya tidak ada yang tempat ini kecuali dalam keadaan meninggal ala husnil khatimah, ala husnil khatimah, ala husnil khatimah ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, yang biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali Engkau pastikan kami semuanya meninggal dunia setelah umur panjang, sehat walafiat, harta melimpah banyak dan berkah, tidak ada hisab di akhirnya, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Berikan dalam hati kami cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tumbuhkan rasa cinta kepada zuriat Nabi Muhammad, kepada ulama Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada kebencian dalam hati kami kepada siapa juga di dunia ini ya Allah, sehingga kami termasuk yang dikatakan tidak ada seorang pun di antara kita yang selamat nanti ketika bertemu denganmu ya Allah, kecuali bagi mereka yang selamat hatinya ya Allah. Selamatkanlah kami, termasuk yang salimus sadar, termasuk yang tidak ada dalam hatinya kebencian kepada siapapun juga. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.